Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yamisri Maryami, mahasiswi Institut Agama Islam Tasikmalaya, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang diampu oleh Bapak Oki Lukmanul Hakim, MPDI. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang karakteristik anak dengan gangguan emosi dan perilaku hiperaktif. Baiklah, langsung saja. Untuk yang pertama, karakteristik gangguan emosi dan perilaku. Heward dan Orlansky mengatakan, seseorang dikatakan mengalami gangguan perilaku apabila memiliki satu atau lebih dari 5 karakteristik berikut dalam kurun waktu yang lama. Di antara 5 karakteristiknya, yang pertama adalah ketidakmampuan untuk belajar, bukan disebabkan oleh faktor intelektualitas, alat indera, maupun kesehatan. Untuk karakteristik yang kedua adalah ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara kepuasan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya atau pendidik. Karakteristik yang ketiga adalah tipe perilaku yang tidak sesuai atau perasaan yang di bawah keadaan normal. Untuk karakteristik yang keempat, mudah terbawa suasana hati, emosi labil, ketidakbahagiaan, atau depresi. Untuk karakteristik yang kelima adalah kecenderungan untuk mengembangkan simptom-simptom fisik atau ketakutan-ketakutan yang diasosiasikan dengan permasalahan-permasalahan pribadi atau sekolah. Lebih lanjut, Hallahan dan Kaufman menjelaskan tentang karakteristik anak dengan gangguan perilaku dan emosi, yaitu intelijensi dan prestasi belajar. Hallahan dan Kaufman menemukan bahwa anak-anak dengan gangguan ini memiliki intelijensi di bawah normal, sekitar 90, dan beberapa di antaranya di atas bright normal. Dibandingkan dengan distribusi normal intelijensi, kebanyakan anak dengan gangguan emosional dan tingkah laku berada pada kategori slow learner dan ketidakmampuan intelektual ringan. Kebanyakan anak yang memiliki gangguan emosional dan tingkah laku juga merupakan anak yang tidak berprestasi di sekolahnya. Kemudian karakter sosial dan emosi. Agresif atau gangguan perilaku merupakan permasalahan yang sering ditunjukkan oleh anak-anak dengan gangguan emosi atau perilaku. Perilaku-perilaku tersebut seperti memukul, berkelahi, mengejek, berteriak, menolak untuk menuruti permintaan orang lain, menangis, merusak, vandalisme, memeras, yang apabila terjadi dengan frekuensi tinggi, maka anak dapat dikatakan mengalami gangguan. Anak normal lain mungkin juga melakukan perilaku-perilaku tersebut, tetapi tidak secara impulsif. Untuk yang kedua adalah karakteristik gangguan hiperaktif. Anak yang lincah tak selalu merupakan anak hiperaktif, sebab hal yang normal bagi anak untuk memiliki banyak energi dan bersemangat dalam melakukan suatu hal. Anak-anak seringkali bergerak cepat dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya, serta tak memiliki rentang perhatian yang sama dengan orang dewasa. Agar tidak keliru, berikut tanda-tanda yang dapat ditunjukkan oleh anak-anak hiperaktif. Untuk karakteristik yang pertama adalah sulit untuk berkonsentrasi di sekolah. Anak yang terlihat sulit konsentrasi di sekolahnya bisa jadi termasuk anak dengan gangguan hiperaktif. Untuk karakteristik yang kedua adalah sulit untuk tetap diam atau duduk. Anak tersebut terlihat sangat aktif. Sulit untuk kita melihat dia diam atau duduk di tempatnya.
Untuk karakteristik yang ketiga adalah berlari ke sana kemari. Ketika mungkin teman-temannya diam dan duduk di tempatnya masing-masing, anak tersebut berlarian ke sana kemari. Untuk karakteristik yang keempat adalah melompat-lompat. Sering kita lihat anak-anak sangat suka melompat-lompat. Mungkin hal tersebut bisa jadi adalah karena anak tersebut termasuk anak yang hiperaktif. Untuk karakteristik yang kelima adalah mengotak-atik benda. Apabila melihat suatu benda, anak tersebut inginnya mengotak-atik benda tersebut. Yang keenam, berbicara dengan cepat. Bisa jadi anak yang berbicaranya sangat cepat termasuk pada gangguan hiperaktif. Untuk karakteristik yang ketujuh, banyak berbicara hingga melontarkan semuanya. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia rasakan, ia bicarakan, ia lontarkan. Bisa jadi hal tersebut merupakan gangguan hiperaktif. Untuk karakteristik yang kedelapan adalah terkadang anak tersebut memukul orang lain. Kita harus waspadai terhadap 8 karakteristik gangguan anak hiperaktif. Nah, apabila anak menunjukkan tanda-tanda tersebut yang tadi secara teratur, bahkan hingga menyebabkan masalah di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitarnya, maka berkonsultasilah pada dokter. Merasa tertekan dengan kondisi hiperaktif yang dimiliki bisa membuat anak mengalami kecemasan atau depresi. Tak hanya pada anak-anak, hiperaktif juga ternyata bisa dialami oleh orang dewasa. Orang dewasa dengan hiperaktif mungkin mengalami rentang perhatian yang pendek, sulit konsentrasi di tempat kerja, dan sulit mengingat informasi, nama, atau angka. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.